Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianingsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Saya mengajar di SMK Farmasi Bakti Kencana. Ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Suci Mustika Hati MPD dan Bapak Ande Sofiani SEMM. Pada tugas koneksi antar materi modul 2.2 ini terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Setelah saya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional ini, saya merasakan perubahan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan pengetahuan mengenai 5 kompetensi sosial emosional yang saya implementasikan di sekolah. Ini adalah kompetensi sosial dan emosional yang selanjutnya akan disebutkan KSE. Adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada implementasi 5 KSE pada pembelajaran sosial dan emosional, saya dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola kelas, lebih mengintegrasikan pembelajaran berpihak pada murid, dan juga menerapkan 5 KSE ini. Dan juga saya merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid secara sosial dan emosionalnya. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Ini adalah kaitan PSE dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat menuntun murid mencapai kodratnya dan juga melaksanakan pembelajaran yang mengimplementasikan 5 KSE di dalamnya. Selanjutnya adalah kaitan PSE dengan modul nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana guru sebagai pendidik dapat menerapkan nilai-nilai dan juga peran guru penggeraknya dalam pembelajaran sosial dan emosional di sekolah, baik di kelas ataupun kegiatan yang berkaitan di sekolah, di mana guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kolaboratif, dan juga nilai-nilai dan peran lain yang mendukung dalam pembelajaran PSE ini. Ini adalah kaitan PSE dengan visi guru penggerak, di mana guru pasti memiliki visi yang dimilikinya untuk dapat dicapai dalam pembelajaran. Dan KSE ini dapat diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan PSE dengan budaya positif adalah sangat berkaitan erat, karena guru dan murid dapat mengontrol emosi dengan kesadaran penuh atau biasa disebut dengan mindfulness selama proses pembelajaran berlangsung, dan juga akan tercipta budaya positif di kelas ataupun di sekolah dengan sendirinya. Selanjutnya, kaitan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita ketahui pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Dan dikaitkan dengan PSE ini, guru dapat melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dan juga secara sosial dan emosionalnya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, proses maupun produk. Selanjutnya adalah pertanyaan lanjutan yang pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang guru rancang dan dilaksanakan di kelas adalah pembelajaran yang berpacu hanya pada pemenuhan akademis murid dan juga karakter murid itu sendiri. Sehingga saya hanya fokus pada 2 hal yang saya anggap penting itu dalam pembelajaran dan tanpa memperhatikan hal yang lain. Pertanyaan lanjutan yang kedua, yaitu setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional juga menurut saya sangat penting ada dalam proses pembelajaran. Murid akan berkembang utuh bukan hanya secara akademis saja, bahkan karakternya, tetapi juga kompetensi sosial dan emosionalnya, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, hingga mereka dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman.
untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau yang biasa disebut dengan well-being, 3 hal mendasar yang penting bagi saya pelajari adalah: yang pertama, saya harus dapat mengimplementasikan 5 KSE dalam PSE yang saya laksanakan di kelas atau di sekolah. Lalu yang kedua, menerapkan teknik kesadaran penuh atau mindfulness agar saya tetap fokus dan mampu mengontrol diri. Yang ketiga, saya dapat mengimplementasikan 4 indikator PSE, yaitu mulai dari pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, dan juga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan juga tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah pertanyaan lanjutan yang keempat, yaitu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid, saya dapat melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional di setiap pembelajaran di kelas dengan menerapkan 5 KSE dengan optimal. Yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran dan manajemen diri murid secara alami dan juga membudayakan pembelajaran berkelompok agar murid dapat berkolaborasi dan akan tumbuh kesadaran sosial, keterampilan berelasi dari dalam diri murid itu sendiri, bahkan sampai mereka dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah sebagai tindak lanjut dari penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, perubahan yang akan saya lakukan di sekolah dan di kelas terkait dengan rekan sejawat saya, yaitu yang pertama, saya akan berusaha untuk menjadi teladan, karena sebagai calon guru penggerak, saya harus siap menjadi agen perubahan, di mana saya dapat mulai dari pembiasaan dalam kegiatan rutin harian, seperti datang tepat waktu, menyapa murid dengan penuh kasih sayang, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan optimal, dan juga menciptakan suasana positif di sekolah. Yang kedua, yaitu saya akan mengajak rekan-rekan untuk aktif dalam pengembangan diri, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan profesi kami sebagai pendidik, lalu juga dapat mengikuti PGP dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, saya dapat berbagi praktik baik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional ini melalui briefing setiap pagi sebelum memulai aktivitas di sekolah bersama guru-guru dan juga pemangku kepentingan. Selain itu juga dalam kegiatan diseminasi bersama komunitas belajar di sekolah atau dalam kegiatan IHT dan juga kegiatan lain yang dapat menjadi wadah untuk berkolaborasi dengan semua rekan sejawat. Alhamdulillah, sekian dari saya, tugas koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih dari saya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.